Hi, welcome to Helen's Kitchen. Halo, kali ini hari Selasa ini aku punya jadwal untuk WFH. Nah, kalau WFH gini biasanya aku manfaatin untuk satu bikin konten. Yang kedua, nanti sore aku ada private course bahasa Inggris. Nah, lalu nanti selanjutnya biasanya aku mulai untuk editing video, bikin konten affiliate seperti itu. Nah, eh, kalau WFH gini, biasanya kalau suami nggak di rumah, biasanya kalau aku untuk makan siang itu biasanya cuma kebanyakan bikin menu yang simple-simple aja, menu hanya untuk aku sendiri, jadi satu kali makan habis baru nanti sore aku akan lanjut bikin masakan untuk makan sore. Nah, sekarang sudah setengah 11, sudah waktunya aku untuk bikin menu makan siang. Nah, kira-kira hari ini aku mau bikin menu makan siang apa? Let's go, aku kasih tahu bahan-bahannya ya, aku kasih clue juga. Yang pasti aku punya tempe. Kelihatan nggak ini aku punya tempe? Kok cuma setengah? Iyalah, cuma aku sendiri, jadi biasanya aku bikinnya cuma sedikit untuk aku makan aja, yang penting aku kenyang, terus nanti bisa untuk tenaga untuk aktivitas yang lainnya. Oke, aku punya tempe, lalu aku punya bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kira-kira aku mau bikin menu apa ya kira-kira? Coba tebak komen di bawah. Ya, aku mau bikin menu sambal tempe. Sambal tempe ala keluarga aku. Jadi nanti tempenya aku goreng, terus lalu nanti aku penyet-penyet sama bawang putih, bawang merah sama cabai kayak gitu. Lalu selain sambal tempe, aku mau bikin aku punya telur, jadi nanti telurnya aku dadar aja gitu, telurnya aku dadar aja kopiok biasa, nanti pakai nasi hangat, pakai sambal tempe. um, Tambahin pete gimana ya? Masih belum tahu nanti apa, aku sebenarnya punya stok pete sih, dan sebenarnya kalau dibikin ditambah pete kayaknya seru ya gitu, tapi nggak tahu lah sih. Aku mau tambahin pete atau enggak. Oke, nah ingin tahu cara masaknya seperti apa? Oke, let's go. Oke, pertama-tama kita potong tempe ya. Terserah mau dipotong model apa, karena kan ini pada akhirnya kan akan dipenyet juga gitu. Tapi yang pasti tempenya dipotong tipis-tipis ya. Dipotong tipis-tipis seperti ini. Nah, potong. Kenapa kok tipis-tipis? Biar cepat matang. Nggak terlalu esensial sih sebenarnya. Oke, nah lalu apakah perlu dikasih bumbu marinasi tempe? Ini tidak perlu, karena sebenarnya sambalnya ini aja sudah flavor ya, penuh flavor, jadi biar nanti nggak terlalu overpower, jadi ini tidak perlu dikasih bumbu marinasi. Oke, lalu untuk sambal tempenya jangan lupa dikasih garam dan juga dikasih penyedap rasa biar makin mantul. Oke, lalu habis gitu kita akan mau mengocok telur. Telurnya jangan lupa dikasih garam sama penyedap rasa. Oke, biar enak. Oke, kita kocok lepas biasa. Lalu apa yang akan kita goreng dulu? Yang pasti yang akan kita goreng adalah cabai dan bawang-bawangan. Kenapa kok cabai dan bawang-bawangan? Karena ini harus diulek dulu. Oke, diulek. Nanti sembari nunggu diulek, nanti kita baru goreng tempe. Lalu setelah tempenya matang, baru nanti tempenya itu kita penyet-penyet di sambelnya ini. Nanti kita campur jadi satu deh, jadi deh, simple gitu. Oke, kita ikut aku ya untuk tahu cara masak berikutnya. Let's go. Jadi biar nggak terlalu meletup-meletup, muncrat-muncrat. Kita sayang ya. Kalau
sudah cukup matang, kita pindahkan ke cobek. Setelah itu masukkan tempe. Kita kecilkan apinya biar kita bisa fokus untuk mengulek sambal. Oke, mari kita ikutin bagaimana cara aku mengulek sambal. Let's go. Nah, ini teman-teman, cara aku ngulek sambal. Nah, kalau ngulek sambal jangan lupa dikasih alas. Oke, jangan lupa dikasih alas biar apa? Biar lapisan meja kalian nggak rusak. Oke, biar lapisan meja kalian nggak rusak, jangan lupa dikasih alas. Oke. Nah, sebenarnya nggak ada cara paten sih untuk ngulek sambal. Terserah kalian, kalian punya style seperti apa. Oke. Nah, ini cara aku ngulek sambal. Lalu jangan lupa kalau ngulek sambal dikasih minyak. Biar apa? Biar makin mantap. Nah, dikasih, yuk mix lagi. Pedas, cabenya boleh ditambah. Tadinya aku pakai kalau nggak salah sekitar 10 cabai, karena kan cuma aku seorang diri dan tempenya nggak terlalu banyak. Oke, jadi pakai 10 cabai. Sekarang aku mau ngecek tempenya dulu. Kalau tempenya dirasa sudah bisa diangkat, kita angkat, terus nanti kita penyet-penyet. Oke, karena sebentar lagi udah jam makan sih. Nah, ini tempenya sudah aku angkat dari wajan. Sekarang kita eksekusi dipenyet ya. Let's go. Ini satisfying moment buat aku. Penyet-penyet tempe. Kalian tim tempe atau tim tahu by the way? Komen di bawah ya. Ada yang nggak terlalu suka tempe, jadi lebih suka tahu. Ada yang lebih suka tahu, tapi nggak suka tempe. Ada yang suka dua-duanya. Biasanya orang-orang yang nggak suka tempe itu kan karena mungkin teksturnya kan nggak selembut tahu ya. Kalau tahu kan teksturnya lebih lembut, lebih chewy. Kalau ini kan nggak terlalu. Oke, aku mau ngasih so oily, yes, so oily. Terus kalau sudah diaduk-aduk biar bumbunya merata. Oke, selesai. Moment of truth, telur dadar. Telur dadarnya aja juga udah enak guys. Oke, setuju? Kalau kalian adalah tim telur mateng atau setengah mateng, kalau aku tim telur setengah matang. Nah, oke, kita ambil piring, langsung taruh di piring.
Hai, akhirnya waktu makan. Moment of truth. Nah, oke, kita makan sama-sama ya. Kira-kira makan siang kalian hari ini apa? Komen di bawah ya. Oke, kita mau review. Aku sudah cuci tangan. Oke, kita ambil nasi. Kalau makan makanan Indonesia itu makanan, kalau orang bilang ini makanan kampung, telur penyetan sambelan gini sama pete itu adalah makanan kampung. Tapi kalau aku nonton vlog-vlog di orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu, ini termasuk makanan mewah guys. Jadi ya bersyukur dimanapun kita tinggal, kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur akan membuat hati kita dan hidup kita jadi lebih feel alive, jadi lebih hidup gitu ya. Boleh sih ngelihat, maksudnya ngelihat ke ngelihat orang-orang sekitar, mungkin kayak wah orang ini enak ya hidupnya kayak gitu, orang ini pencapaiannya sudah segini kayak gitu, it's okay. Tapi kunci untuk kedamaian hati menurut aku itu adalah bersyukur. Oke, kita ambil nasi sedikit aja. Kalau makan siang itu bagiku, apalagi kalau sendirian gini, yang penting kenyang guys gitu, penting kenyang. Terus habis itu ada energi untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya, yaitu prepare untuk les. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Oke, kita ambil sambal tempenya. Ini nasinya aku udah masak dari tadi pagi, jadi nggak terlalu panas, but it's okay. Kan makanannya juga udah panas. Terus jangan lupa ratain. Oke. Suapan pertama, ambil sambal tempenya. Oke. Sama tempenya diuak-uak. Oke, diuak-uak sama nasi. Oke, mari makan. Lagi ya. Lapar. Lapar Bu? Iya. ambil sambal tempenya, diuak-uak lagi sama nasi, masukkan mulut, mari makan. Yang aku bilang karena aku nggak terlalu bisa makan pedas, jadi ini nggak terlalu pedas. Kalau mau lebih pedas lagi sebenarnya bisa cabenya ditambahin, apalagi mungkin kayaknya cabai yang aku pakai bukan tipikal cabai yang pedas ya. Aku nggak tahu sih, masih belum paham, karena kan aku juga masih baru belajar masak. Itu karena aku juga masih baru belajar masak, jadi aku belum bisa bedain cabai-cabai yang pedas yang enggak kayak gitu. Jadi I don't know. Komen di bawah ya kalau kalian tahu tipikal cabai yang pedas tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, lagi. Udah ya. Ini kasih tempe, kasih pete, mari makan.
Hmm, 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 hmm. Ada yang tahu nggak kenapa makan penyetan sambelan itu adalah makanan yang menambah nafsu makan, guys? Orang-orang tuh bisa ya makan sambelan setiap hari. Bagi mereka tuh kayak mungkin makanan yang bagi mereka tuh jauh lebih nikmat kayak gitu. Kenapa ya, guys, kira-kira? Bisa tahu jawabannya nggak? Kok tahu jawabannya, komen di bawah ya. Oke, nah aku sekarang mau lanjut makan. Nanti kita ketemu setelah selesai makan ya, oke? Stay tune. Guys, aku udah selesai makan dari tadi kayaknya sebenarnya. Lupa nggak ngevlog. Lupa nggak ngevideonya. Aku mau minum dulu. Aku udah selesai makan. Tadi udah aku beresin. Terus gimana overall? Ya overall enak sih, masakan sendiri. Memuji masakan sendiri nggak apa-apa, guys, oke? Jadi biar apa? Biar tetap semangat untuk tetap produktif masak sendiri. Kenapa aku suka masak sendiri? Ya karena aku bisa menyesuaikan dengan lidahku, mauku seperti apa, kayak gitu. Terus ya lebih hemat itu relatif ya, karena aku masih tinggal berdua. Terus habis itu aku biasanya masak kalau untuk weekday itu cuma 2 kali masak, jadi masak pagi sama siang. Malamnya tuh biasanya kebanyakan pulang kerja aku, beli gitu. Pulang kerja kami biasanya beli, karena udah capek terus masih harus capek kerja habis masih harus masak lagi kayak gitu. Ya tubuh kan juga butuh istirahat kayak gitu ya, guys, gitu. Jadi aku biasanya masak itu ya kalau WFH gini cuma sendirian gitu. Terus yang kedua sore gitu ya. Itu kalau sore karena ya bahasa cinta, guys, gitu. Bahasa cinta istri ke suami, menyambut suami pulang ya dimasakin gitu. Apalagi kalau sudah selesai ngelesi. Hari ini mau ngapain setelah makan? Mau take a nap, mau istirahat siang gitu, ngedit video ini, terus nanti aku mau prepare untuk ngelesi. Aku nggak bisa bikin video untuk ngelesi karena ya istilahnya itu private ya, materinya private. Juga aku juga nggak tahu nanti anaknya berkenan nggak untuk di video kayak gitu. Jadi mungkin nggak bisa. Mungkin nanti ketemu waktu aku nyiapin makan malam ya. Nanti kalau aku sempat bikin video, aku bikin video. Nanti malam mau masak apa? I don't know. I don't have any idea. Masih mikir dulu, makanya aku butuh tidur siang jadi bisa sambil tahu aku mau masak apa kayak gitu. Ya mungkin nasi goreng yang cepet kali ya kayak gitu. Mungkin nasi goreng pakai bakso, pakai sosis, pakai ayam, karena makan malam intinya juga sama, yang penting kenyang. Sebenarnya makan tuh intinya hanya kenyang, guys, gitu. uh, Mau makan apa aja yang penting hatinya bersyukur. Kondisi lapar, apapun makanannya pasti tetap enak dimakan. Oke, ya overall itu dulu. Terima kasih sudah nemenin untuk hari ini, nemenin dari masak, makan, juga aku tadi ya nemenin ngobrol nggak jelas, ngobrol sedikit-sedikit nggak jelas. Oke. Harapanku semoga video ini bisa jadi inspirasi bagi kalian, para kaum istri, para cewek-cewek yang mau belajar masak. Menu tadi itu sangat sederhana untuk dipraktekkan, oke. Dan yang penting stay produktif, tetap bersyukur, dan stay positif, karena ketika kalian menjalani hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan pikiran tetap positif, dengan tetap semangat, apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian mau pasti akan ada jalannya. Oke. Tetap sayangi dan spend waktu dengan orang-orang yang kalian sayangi. Dan semoga video ini menginspirasi bagi kalian. Tetap stay light,
komen, share, dan subscribe ke orang-orang sekitar kalian biar video ini juga bisa jadi berkat untuk orang lain dan yang bisa membuat dunia ini menjadi dunia yang semakin baik lagi. Salam sayang dari Helen. Bye bye.